Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang New York City TLC Trip Record Analysis, di mana latar belakangnya adalah dalam beberapa tahun terakhir industri transportasi perkotaan, khususnya layanan taksi, telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan meningkatnya permintaan dan layanan transportasi yang cepat dan efisien. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan taksi perlu mengoptimalkan pendapatan mereka untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menganalisis data perjalanan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas. Dataset perjalanan New York City TLC Trip Record menyediakan informasi rinci tentang perjalanan taksi di New York City, termasuk variabel seperti biaya perjalanan, jarak tempuh, durasi perjalanan, jumlah penumpang, lokasi penjemputan dan pengantaran, serta metode pembayaran. Analisis data ini dapat memberikan wawasan berharga tentang pola perjalanan, preferensi pelanggan, dan faktor yang mempengaruhi biaya perjalanan dan jumlah tip yang diberikan. Selanjutnya ada beberapa pernyataan masalah. Yang pertama, analisis tarif dan biaya perjalanan. Kemudian ada analisis pola perjalanan. Ketiga, analisis kategorikal. Keempat, analisis tip. Kelima, analisis durasi perjalanan. Keenam, analisis berdasarkan vendor. Tujuan dari penelitian ini adalah pola perjalanan penumpang dan waktu perjalanan yang paling menguntungkan. Kemudian pengaruh berbagai faktor seperti jarak, durasi, jumlah penumpang terhadap total biaya perjalanan dan jumlah tip. Kemudian perbedaan signifikan dalam biaya perjalanan berdasarkan metode pembayaran dan kode tarif. Kemudian strategi untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi biaya operasi. Berikut adalah dataset yang digunakan, yaitu dataset New York City TLC Trip Record. Kemudian selanjutnya kita melakukan data understanding dan cleaning, di mana terdapat beberapa variabel dengan missing value. Selanjutnya adalah kita melakukan data cleaning untuk store and FWD flag, kemudian red code ID, kemudian passenger count, kemudian payment type, kemudian trip type, kemudian consenting change, dan yang ketujuh ELV. Kemudian selanjutnya data yang sudah bersih dapat kita analisis. Yang pertama, kita melakukan analisis deskriptif. Kemudian kita melakukan visualisasi distribusi, di mana untuk mengecek data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Di mana di sini data tidak terdistribusi normal pada variabel total amount. Kemudian untuk variabel trip distance, data juga tidak terdistribusi normal. Kemudian pada variabel fare amount, data juga tidak terdistribusi normal. Kemudian pada data fare amount tidak terdistribusi normal. Selanjutnya ada analisis korelasi, dapat dilihat pada gambar berikut, di mana fare amount adalah faktor dominan yang mempengaruhi total amount, kemudian trip distance mempengaruhi fare amount dan total amount, tetapi tidak sekuat fare amount. Kemudian tip amount dan total amount memberikan kontribusi tambahan yang lebih kecil terhadap total amount. Kemudian ada extra dan concession change yang juga memberikan pengaruh meskipun tidak sebesar fare dan trip distance. Kemudian terdapat beberapa hubungan negatif yang signifikan antara vendor ID dan MTA text. Selanjutnya melakukan analisis inferensial. Yang pertama, analisis tarif dan biaya perjalanan, di mana apakah ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan metode pembayaran. Hasilnya adalah ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan metode pembayaran.
berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengaruh jarak perjalanan terhadap total pembiayaan, di mana jarak perjalanan berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan. Berikut adalah analisisnya. Kemudian, bagaimana pengaruh waktu perjalanan terhadap total biaya perjalanan. Waktu perjalanan berpengaruh signifikan terhadap total biaya perjalanan. Berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian, analisis pola perjalanan. Apakah ada pola tertentu dalam total biaya perjalanan berdasarkan hari, di mana ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan hari? Berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian, apakah ada pola tertentu dalam biaya perjalanan? Hasilnya adalah ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan jam. Berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian, apakah jumlah penumpang mempengaruhi total biaya perjalanan? Hasilnya adalah jumlah penumpang berpengaruh signifikan terhadap total biaya perjalanan. Berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian, analisis kategorikal. Apakah ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan kode tarif? Hasilnya adalah ada perbedaan signifikan dalam total biaya perjalanan berdasarkan kode tarif. Berikut adalah visualisasi datanya. Kemudian, analisis tip. Apakah jumlah tip dipengaruhi oleh total pembiayaan? Hasilnya adalah jumlah tip dipengaruhi oleh total pembiayaan. Berikut adalah visualisasi datanya. Selanjutnya, analisis PU location terpadat atau lokasi penjemputan terpadat. Berikut adalah lokasi penjemputan terpadat. Kemudian, analisis jam terpadat. Berikut adalah frekuensi peak hour terpadat. Selanjutnya, analisis total amount berdasarkan vendor ID, di mana total amount dari vendor 2 itu jauh lebih banyak daripada total vendor 1. Kemudian, analisis fair amount berdasarkan vendor ID. Di sini total fair amount vendor 2 jauh lebih banyak daripada vendor 1. Kemudian, analisis jumlah perjalanan per vendor, di mana vendor 2 jumlah perjalanannya jauh lebih banyak daripada vendor 1. Kemudian, ini adalah distribusi perjalanan berdasarkan jam penjemputan, di mana puncak aktivitas di sore hari yang terpadat dari jam 15 sampai 18. Kemudian di sini adalah distribusi perjalanan berdasarkan hari. Selanjutnya, berikut adalah top 10 lokasi penjemputan untuk vendor 1 dan vendor 2. Kemudian di sini ada top 10 lokasi pengantaran untuk vendor 1 dan vendor 2. Selanjutnya, berikut adalah rata-rata jarak perjalanan per vendor, di mana vendor 2 rata-rata perjalanan lebih tinggi, yaitu 9,04 mil, dan vendor 1 itu 2,23 mil. Selanjutnya, analisis durasi perjalanan, di mana vendor 2 durasi perjalanannya itu lebih tinggi, yaitu sekitar 18,49 menit. Kemudian untuk vendor 1 itu 15,4 menit.
Selanjutnya, berikut adalah rata-rata jumlah tip per vendor, di mana rata-rata tip untuk vendor 2 itu lebih banyak sekitar 2,21 dan vendor 1 itu 1,66. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Setelah menganalisis berbagai aspek dari data perjalanan taksi berdasarkan dua vendor yang berbeda, vendor 1 dan vendor 2, berikut adalah kesimpulan menyeluruh yang mencakup beberapa temuan utama dan rekomendasi, di mana satu, dominasi vendor 2, yaitu vendor 2 mendominasi dalam jumlah perjalanan, total biaya perjalanan, jarak perjalanan, durasi perjalanan, dan jumlah tip yang diterima dibandingkan vendor 1. Kemudian vendor 2 memiliki hampir 7 kali lebih banyak perjalanan dan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan vendor 1. Yang kedua, distribusi penjemputan dan pengantaran, di mana lokasi penjemputan dan pengantaran terpadat untuk kedua vendor adalah 74 dengan location ID 74 dan 75. Kemudian vendor 2 memiliki jumlah perjalanan yang jauh lebih tinggi di lokasi-lokasi strategis. Ini menunjukkan cakupan yang lebih luas dan mungkin layanan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, rata-rata jarak dan durasi perjalanan, di mana vendor 2 memiliki rata-rata jarak perjalanan yang lebih panjang, sekitar 9 mil dibandingkan vendor 1 sekitar 2,5 mil. Durasi perjalanan untuk vendor 2 juga sedikit lebih lama, di mana sekitar 18 menit dibandingkan vendor 1 sekitar 15 menit. Jumlah tip, vendor 2 menerima rata-rata jumlah tip yang lebih tinggi sekitar $2,1 dibandingkan vendor 1 $1,7, menunjukkan bahwa pelanggan lebih puas dengan layanan yang diberikan oleh vendor 2. Rekomendasi untuk vendor 1, yang pertama, peningkatan layanan. Vendor 1 perlu meningkatkan kualitas layanan mereka untuk bersaing dengan vendor 2. Ini bisa melibatkan pelatihan pengemudi, peningkatan keamanan dan keamanan kendaraan, dan menyediakan fasilitas tambahan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, ekspansi cakupan dan rute. Vendor 1 dapat mempertimbangkan untuk memperluas cakupan area mereka dan menawarkan lebih banyak rute jarak jauh untuk meningkatkan rata-rata jarak dan durasi perjalanan. Kemudian, mengoptimalkan rute dan distribusi armada dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan. Yang ketiga, melakukan promosi dan insentif, di mana vendor 1 dapat melakukan promosi khusus atau menawarkan diskon pada jam-jam non-puncak untuk meningkatkan jumlah perjalanan. Kemudian, implementasi program insentif bagi pengemudi yang menerima jumlah tip yang tinggi untuk mendorong mereka memberikan layanan yang baik. Kemudian nomor 4, analisis permintaan dan preferensi pelanggan, yaitu dengan melakukan analisis tambahan untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan terkait jarak perjalanan, waktu perjalanan, dan kualitas layanan. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan layanan mereka dan menarik lebih banyak pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.